memberi nasihat kepada Rasulullah untuk menghentikan doanya itu, karena sudah yakin dan percaya bahwa janji Allah akan diwujudkan, yaitu kemenangan. Sudah yakin itu, tapi lain dengan apa yang ditemukan oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah mengajukan doa yang seperti ini. Nah, setelah itu turunlah ayat irtastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kemudian dijawab doanya oleh Allah, ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Nah, akhirnya dalam perang Badar itu turunlah 1000 malaikat yang membantu kaum muslimin ini, sehingga bisa memperoleh kemenangan. Nah, pandangan Rasulullah lebih luas karena tidak memperhatikan lahiriah janji, sementara sahabat Abu Bakar memperhatikan pada lahiriah janji. Keduanya benar, akan tetapi pandangan Rasulullah lebih luas dan lebih sempurna ilmunya. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Manusia harus yakin akan kebenaran janji Allah. Bila terjadi meragukan janjinya, akan berakibat merusak mata batin. Terkadang menjadi sebab padamnya cahaya mata batin dan juga mengaburkan sinar sir rahasia Allah. Bila terjadi seperti itu, salib akan kembali di perjalanan awal dan merobohkan bangunan yang telah dia tegakkan. Perhatikan lagi perkataan Syekh Ali Al-Khawas. Nahnu idza qulna syai'an fa kharaja farihna marratan wahidah wa idza lam yakhruj farihna asyra marrat. Ketika kami mengatakan sesuatu dan menjadi nyata, maka kami bergembira 1 kali, dan ketika tidak nyata, maka kami bergembira 10 kali lipat. Pernyataan beliau ini terucap karena luasnya pandangan beliau dan kepastiannya dalam makrifat kepada Allah. Terkadang Allah memperlihatkan turunnya qadha kepada para kekasihnya, akan tetapi tidak memperlihatkan turunnya kelembutan kepada mereka, hingga ketentuan Allah itu turun disertai dengan kelembutan. Ia turun dengan ringan dan mudah, hingga mereka tidak merasakan dan mengira bahwa ketentuan itu tidak turun. Semoga Allah menjaga kita untuk tetap yakin tanpa sedikit pun keraguan atas janji-janjinya. Amin. Nah, inilah sikap yang harus kita tata ketika kita berhadapan dengan janji-janji Allah yang itu banyak kita temukan, baik itu dalam hadis ataupun di dalam Al-Quran. Banyak diterangkan oleh para ulama di dalam kitab-kitabnya tentang janji-janji Allah itu. Bagaimana kita harus menyikapi, maka seperti itulah yang harus kita terapkan. Jangan sampai janji Allah itu justru akan merusak mata batin kita nanti. Monggo sing wonten tanglet. Nyunjau, dengan berso, batasan berdoa, ganteng. Suatu ketika kalau nanti emot guyon, saking seorang ustad, niku nyuwun rumah saya pangkat gedeng dikabulkan. Kata sinang dinandaunya wau, yang nyuwun ini adalah orang yang sakit ngaos, sampai-sampai beliau guyon, wis tahajud sregep, wis poso sregep, wis riyadhah sregep, tambah mboten lakon. Akhiripun suatu ketika piyambake nyurati Gusti Allah. Suratipun punya adres depannya ngajengipun amplope turfamu ila hadrat rabbi. Lajeng suratipun dijemplungaken brantas. Piyambake narik panggih malih suatu ketika terkabul.
Tetapi ada berita yang saya ngapunten iki kula mboten paham maksudipun. Beberapa hari kemudian sampai meninggal dunia. Napa niku termasuk napa nggih? Bentangan adab wong yang ngendikane bayam bagi aina qadruhu wa ta'adda bawau. Padahal piyambake nggih saged ngaos napa kanten panike niku nonton seninga atau sebelum. Nggih. Ya bisa jadi mulane wonten doane Kanjeng Nabi niki seolah kan koyo apa bunyinya kados mengancam Gusti Allah. Gusti nek jenengan hancurkan, jenengan dadosaken kaum muslimin sekarang kalah sehingga binasa semua. Tidak ada lagi orang yang akan menyembah kamu di bumi ini. Kayak diancam ngoten to. Loh, ini tidak sekedar ngancam sebenarnya. Karena apa? Rasulullah tahu bahwa Rasulullah itu khatamul anbiya. Nabi pamungkas. Utusan pamungkas. Setelah itu tidak ada nabi lagi. Kalau kaumnya sekarang sudah tidak ada yang beriman, berarti belakangan sudah tidak ada utusan yang diutus lagi, berarti tidak akan ada orang yang iman. Itu makanya Rasulullah mengatakan seperti itu. Tetapi walaupun toh begitu, dalam keterangan yang lain di halaman yang lain dalam kitab yang sama, dalam tafsir itu juga kemudian disebut bahwa ini termasuk itu yang Rasulullah dijanjikan diampuni dosa-dosa ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Nah ini termasuk dianggap dosa yang ma taqaddam, menganggap seperti itu. Padahal ini bukan dosa. Itu bukan dosa. Karena janji Allah diturunkan itu ditaklek dengan itu tadi. Dengan Rasulullah berdoa itu ditaklek itu memang. Karena ada hikmah yang akan disampaikan Allah kepada umat. Tapi walaupun toh begitu, Rasulullah masih merasa itu adalah sebuah dosa, sebuah kesalahan. Nah ini berarti membuktikan walaupun niku mau bener tapi pangkat tinggal salah. Makanya nek mau niku jenenge ra adab ya bisa jadi. Bisa jadi. Nabi Adam kan juga begitu. Nabi Adam itu pernah melakukan satu kesalahan. Kesalahannya apa? Melanggar larangan Allah, yaitu memakan buah khuldi. Memakan buah khuldi. Bukan dosa itu sebenarnya. Karena para utusan, para nabi itu maksum, tidak akan mungkin terjadi perbuatan dosa. Itu bukan dosa. Tapi pada akhirnya Nabi Adam pun tetap merasa bahwa itu kesalahan. Makanya Nabi Adam kemudian taubat sampai bertahun-tahun dipisahkan dengan ibu Hawa yang kemudian dipertemukan kembali itu. Makanya pada hari kiamat ketika para manusia berbondong-bondong datang kepada Nabi Adam merasa tidak layak untuk memberi syafaat karena beliau merasa pernah punya satu kesalahan dengan Allah, yaitu ini tadi. Nah, itu kaitan adab sebenarnya, kaitan adab kan itu. Maka doa Rasulullah yang seperti itu, walaupun ini doa itu benar, tapi itu ada terkait adab. Maka dalam keterangan lain itu juga dianggap sebuah kesalahan. Makanya cerita yang seperti itu bisa jadi ya mirip dengan ini. Ada, ampun. Enten balik. Nggih. Wonten hikmah ingkang rumiyin wonten dawuh ngeten. Tinggalkan rencana dan pilihanmu, sebab keduanya itu bisa menyulitkan kehidupanmu. Saumpami ngeten Gus Upami kula niki gadah rancangan dan pilihan, tapi titik akhir kula pasrah ning pangeran niku kalau termasuk tasik menyulitkan kehidupan. Nah itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Perancangan rencana yang seperti itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam menata kehidupan direncanakan, tapi dengan tetap
berserah kepada Allah, diserahkan kepada Allah. Itu yang tadi, yang kemarin itu sudah disebutkan, itu adalah merupakan pengaturan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Sudah. Itu yang kata Rasulullah, at-tadbir nisful ma'isyah itu. Ada lagi? Ampun, kelas Masail. Soal nomor 113. Bagaimana niatnya sholat ghaib untuk mayit tertentu? Bagaimana niatnya sholat ghaib? Itu pertanyaannya, ngoten. Jawaban, cara niatnya sholat ghaib untuk mayit tertentu nanti akan dibagi menjadi dua. Ada mayit itu ditentukan, ada mayit itu umum. Kalau mayitnya itu tertentu, maka cara niatnya ini untuk imam atau orang yang sholatnya munfarid, usolli ala fulanin atau fulanatin kalau perempuan, siapa namanya disebut, al-ghaibi arba'at takbiratin imaman fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Itu niatnya untuk yang menjadi imam ataupun orang yang sholat munfarid. Kalau makmum berarti ya usolli ala fulanin atau fulanatin al-ghaib arba'at takbiratin makmuman fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Atau lebih gampangnya lagi, usolli ala man shalla alaihil imam arba'at takbiratin makmuman fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Itu cara niat menjadi makmum. Terus cara niatnya sholat ghaib untuk mayit yang tidak tertentu. Jadi misalnya pokoknya kita menyolati, misalnya seperti kemarin terjadi bencana di gempa, terjadi bencana di tsunami sehingga banyak yang mati. Nah, kita sholat ghaibnya niatnya secara umum. Kalau nanti dia imam atau munfarid, maka niatnya usolli ala man tasihhus sholati alaihi fi baladi kadza. Jadi ning di daerah di sing di pengen disolati niku arba'at takbiratin imaman fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Itu kalau munfarid atau imam. Kalau makmum, usolli ala man tasihhus sholatu alaihi fi baladi kadza arba'at takbiratin makmuman fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Atau simpelnya usolli ala man shalla alaihi imam arba'at takbiratin makmuman fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Itu tata cara niat untuk sholat ghaib, baik yang mayitnya tertentu ataupun yang mayitnya umum. Keterangan dari kitab Hasyiatul Jamal. Langsung ini, ammal ghaibu fa fihi tafsilun fa in kana maksusan ay bi an shalla ala ghaibin bi khususihi fala budda min ta'yini bi qalbihi. Kalau mayit itu ghaib, maka ada perincian. Kalau mayitnya itu ditentukan, misalnya sholat pada mayit yang ghaib secara khusus, maka harus menentukannya dengan hatinya. Wa amma idza kana ghairu maksusin bi an shalla ala man mata wa husila wa kuffina fi aqtaril ardi fatasihu min ghairi ta'yinin. Kalau sholat pada mayit yang tidak tertentu, misalnya sholat pada mayit yang sudah dimandikan dan sudah dikafani di daerah tertentu, maka boleh menyolatinya tanpa harus ditentukan mayitnya. Kemudian dalam kitab I'anatul Talibin, disebutkan qala jam'un yajibu
takyinul mayyit al-ghaib binahwi ismihi. Kelompok ulama mengatakan wajib menentukan mayit yang gaib dengan semacam namanya. Terus dalam qauluhu ala hadzal mayyit aw ala man shalla alaihi imam, itu kalau tadi makmum, aw ala man hadara min amwatil muslimin, itu untuk mayit gaib yang tidak tertentu, maka bisa dengan ala man shalla alaihi imam atau ala man hadara min amwatil muslimin. Terus qauluhu qala jam'un yajibu ta'yinul mayyit ila akhirih wa wajjahu al-asbuhi bi annahu la budda fi kulli yaumin minal maut fi aqtaril ardi wa hum ghaibuna fala budda min ta'yinil ladzi yusalli alaihi minhu wa raddahu fit tuhfah. Imam Asbuhi mengarahkan pendapat ini bahwa dalam setiap hari pasti ada di penjuru bumi, pasti ada orang yang mati dan orang itu gaib. Nah, oleh karena itu maka harus ditentukan siapa yang mau disolati di antara mereka ini. Tetapi Syekh Ibnu Hajar menolak pendapat ini di dalam kitab Tuhfah. Faqala wastisna jam'in al-ghaiba fala budda min ta'yinihi bil qalbi ay bisbihi wa nasabihi wa illa kana istisna'uhum fasidan. Kata Imam Ibnu Hajar, pengecualian segolongan ulama yaitu mayit yang gaib maka harus ditentukan dengan hati, baik itu ditentukan dengan nama atau dengan nasabnya. Kalau tidak seperti itu, maka pengecualian ini menjadi rusak. Yarudduhu tasrihul Baghawi alladzi jazama bihil anbar wa ghairuhu bi annahu yakfi fihi ay yaqula ala man shalla alaihi imam wa illam ya'rifhu. Tetapi kemudian Imam Baghawi itu menolak, karena ketika orang itu niatnya begini, ala man shalla alaihi imam, itu tidak apa-apa, boleh. Walaupun dia tidak kenal siapa yang mau disolati, boleh. Makanya di situ mengisyaratkan berarti tidak harus ditakyin. Nah, memang tentang menentukan ini masih ada khilaf ulama, intinya seperti itu. Selanjutnya pertanyaan 114. Apa sebabnya ada waktu yang dimakruhkan untuk melakukan sholat? Jawaban, dimakruhkannya sholat di waktu yang dimakruhkan untuk sholat ini makruh tahrim, ya. Makruhipun makruh tahrim. Makruh tahrim itu yus gampangannya haram. Makruh tahrim itu haram gitu. Tapi kenapa ulama langsung tidak menyebut haram? Ini karena ta'adub saja. Ta'adub. Karena di situ dasar yang digunakan tidak dengan nas yang jazim, dengan dalil yang jazim. Makanya di situ kemudian dihukumi dengan makruh. Tapi makruhnya makruh tahrim. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tahrim itu ya haram itu. Nah, termasuk ini sholat di waktu-waktu ini termasuk ini makruh yang tahrim. Nah, alasan dimakruhkannya itu karena ada larangan dari hadis. Jadi alasannya itu karena hadis. Tapi tentang hikmahnya ada. Sedangkan hikmahnya adalah karena ketika matahari terbit, setan mendekatkan kepalanya ke matahari. Dan pada saat matahari naik, setan menjauh. Kemudian ketika matahari tegak di atas, setan kembali lagi mendekatkan kepalanya. Dan setelah matahari tergelincir, setan menjauh. Demikian pula ketika matahari menjelang tenggelam, setan lagi-lagi mendekatkan kepalanya dan menjauh dari matahari pada saat matahari tenggelam. Oleh karena itu, pada saat kepala setan mendekat ke matahari
dilarang melakukan sholat agar tidak terkesan menyembah kepada setan atau membarengi orang-orang yang menyembah pada matahari. Ini ada sing alasane karena biar tidak sama dengan orang-orang yang sedang menyembah matahari, atau agar sholatnya tidak bersamaan dengan ketika setan itu menampakkan kepalanya di arah matahari itu, sehingga akan mengesankan sholatnya berarti sholat yang setan. Akhirnya itu dia ada alasan seperti itu. Keterangan dari Hasyatul Bujairami Al-Khatib juz 2, faslun fi bayanil awqatil lati tukrahu fiha shalah bila sababin wa hiya karahatut tahrim kama sahhahu fi raudhah wal majmu' huna wa in sahhaha fit tahqiq wa fit taharah minal majmu' annaha karahatut tanzihin. Nah, kemakruhan ini kalau menurut Imam Nawawi dan dalam kitab Raudhah dan dalam kitab Majmu', ini makruhnya adalah makruh tahrim. Tetapi menurut ulama pengarang kitab tahqiq, juga di dalam kitab Majmu', kemakruhan ini adalah merupakan makruh tanzih. Berarti ada khilaf, ada yang mengatakan makruh tahrim, ada yang mengatakan makruh tanzih. Nah, wahya khamsatu awqat. Jadi waktu yang dimakruhkan sholat itu ada 5 waktu. La yusalla fiha illa sholatallaha sababun mutaakhirun. Kecuali kalau sholat yang dilakukan itu adalah sholat yang ada sebabnya, ada sebab yang akhir. Fa innaha tasihhu kafaitatin, seperti sholat qadha. Jadi sholat qadha ora apa-apa, di waktu-waktu yang makruh itu dikerjakan enggak apa-apa kita sholat qadha. Atau sholat kusuf. Sholat kusuf itu juga merupakan sholat yang ada sebab gerhana, atau istisqa karena meminta hujan, atau tawaf, atau tahiyatul masjid, atau sunat wudhu, sujud tilawah, sujud syukur, sholat janazah. Nah, ini termasuk sholat-sholat yang punya sebab, sehingga kalau kita kerjakan di waktu-waktu makruh tidak apa-apa. Nah, alasan kemakruhannya itu li'annahu sallallahu alaihi wasallam shalla ba'dal asri rak'ataini wa qala hummal latani ba'dal zuhri amma ma lahu sababun mutaakhirun karak'atayil istikharah wal ihram fa innaha la tanaqidu kassolatil lati la sababalaha. Nah, alasan yang punya sebab itu boleh dikerjakan di waktu makruh itu karena Rasulullah setelah sholat asar kemudian sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat. Makanya seperti misalnya kita sholat jamak takhir zuhur dan asar. Nah, ini kan kalau dalam sholat zuhurnya kan ada sholat ba'diyahnya. Bagaimana kalau nanti setelah sholat asar itu kemudian kita sholat ba'diyah zuhur? Tidak apa-apa, boleh. Karena itu ada sebab. Sholat yang ada sebabnya, sebab mutaakhir. Sama dengan ini tadi. Tanbihun halil murad bil mutaqaddim wa qasimaihi bin nisbati ila sholat kama fil majmu' au ilal awqat al makruha kama fi asli raudhah rokyani. Yang dimaksud sabab yang mendahului, atau sabab yang membarengi, atau sabab yang akhir, itu kita kaitkan dengan sholatnya, atau kita kaitkan dengan waktu yang makruh. Nah, di sini ada 2 pendapat. Namun yang pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang pertama, yaitu dikaitkan dengan dikaitkan dengan sholatnya.
Jadi tidak dikaitkan dengan waktu, tapi dikaitkan dengan sholatnya. Itu jadi ada 5 tadi. Nah sekarang menuju pada hikmah. Langsung wasababul karohati kama ja'a fil hadis annahu sallallahu alaihi wasallam qala inna syamsa tatlu'u wa ma'aha qarnus syaitan. Sebab kemakruhan sebagaimana yang ada dalam hadis bahwa Rasulullah berkata, matahari pada saat terbit itu dibarengi dengan sumune setan, kepala setan. Ketika matahari itu naik, maka setan itu berpisah. Kemudian ketika matahari tegak di atas, maka setan kembali lagi mendekat. Ketika matahari tergelincir, berpisah lagi. Dan ketika mendekati maghrib, maka kepala setan juga mendekat lagi. Dan ketika matahari telah tenggelam, maka setan ini berpisah. Hadis ini riwayat Imam Syafi'i dengan sanadnya. Nah, ada khilaf ulama apa sebenarnya yang disebut dengan kornis syaiton. Kornis syaiton, apa sumune apa. Kemudian ada yang berpendapat faqila qaumuhu adalah kaumnya. Jadi kaum setan maksudnya kornu itu. Wahum ubatus syamsi. Siapa kaumnya? Yaitu para penyembah matahari. Yasjuduna laha fi hadil awqat. Ada lagi yang berpendapat inna syaitana yudni ra'sahu. Ada yang berpendapat bahwa yang disebut kornus syaiton adalah yang setan itu sendiri. Jadi setan mendekatkan kepalanya ke matahari itu. Sehingga liyakuna sajid laha sajidan lahu. Supaya orang yang bersujud ke matahari itu berarti sujud kepadanya. Ada lagi yang berpendapat yang lainnya. Tetapi watazulul karoha bizawal wa waktul istiwa latifun. Sedangkan waktu kemakruhan ini akan hilang setelah matahari tergelincir. Kalau waktu istiwa, waktu matahari tepat berada di tengah-tengah, itu waktunya hanya sangat pendek sekali. Waktunya pendek. Yang tidak cukup kalau digunakan untuk sholat itu tidak cukup. Sangat pendek. Wala yakadu yash'uru bihi hatta tazula syamsu illa anna taharruma yumkinu iqa'uhu fihi. Nah, kalau memang waktu istiwa itu waktunya sangat pendek sehingga tidak cukup untuk digunakan sholat, kenapa harus dimakruhkan? Untuk satu sholat saja tidak cukup. Nah, makanya di sini tetap makruh karena bisa jadi takbiratul ihramnya itu pas bareng di waktu istiwa. Nah itu berarti sama saja itu nanti. Makanya tetap tidak boleh itu. Linnahyi anhu fi khabari Muslim. Nah, ini alasan larangan itu linnahyi anhu fi khabari Muslim karena ada larangan dalam hadis yang dalam hadisnya Imam Muslim. Tanbihun qad ulima mimma taqarrara inqisamun nahyi fi hadhil awqat ila ma yata'allaqu biz zaman wa huwa salasatu awqat. Maka dari sini akan kita ketahui bahwa larangan di waktu-waktu ini ada yang berkaitan dengan waktu. Itu berarti ada 3 waktu tadi. Apa saja? Yaitu ketika terbit matahari, ketika matahari berada di tengah-tengah, dan ketika tenggelamnya matahari. Yang kedua, yang berkaitan dengan pelaksanaan. Yang berkaitan dengan pelaksanaan ada 2. Tadi semuanya kan ada 5 waktu sholat yang dimakruhkan itu. Ada 5. Jadi yang 3 ini berkaitan dengan waktu, yang 2 ini berkaitan dengan pelaksanaan. Yang pertama, yang 2 waktu dengan yang berkaitan dengan pelaksanaan. Pertama adalah karena setelah mengerjakan sholat subuh. Itu berarti kaitannya kan dengan pelaksanaan. Terus yang kedua adalah setelah melaksanakan sholat asar. Ini. Makanya semuanya tadi jumlahnya ada 5 waktu tadi. Dan di sini yang ini sekarang ada keterangan tentang perbedaan antara makruh tahrim dengan makruh tanzih.
qalu karahat tahrimi. Al farqu bainahuma annal ula ma kanat binahyin jazimin wasaniyata ma kanat binahyin ghairi jazimin. Jadi perbedaan antara makruh tahrim dengan haram adalah bahwa yang haram itu larangannya dengan larangan yang tegas. Sedangkan yang kedua yaitu yang makruh tahrim itu larangannya dengan larangan yang tidak tegas. Wal farqu bainal haram wa karahatut tahrim annal awwala daliluhu. Oh, ini perbedaan antara yang haram dan yang makruh tahrim, bahwa yang haram itu dalilnya tidak mungkin ditakwil lagi. Terus yang kedua yaitu yang makruh tahrim, ini larangannya masih mungkin ditakwil. Masih mungkin ditakwil. Kalau yang pertama tadi berarti perbedaan antara makruh tahrim dan makruh tanzih itu. Niku lajeng illa sholatan laha sababun, itu tadi sudah kita jelaskan. Jadi kemakruhannya, hikmahnya karena itu berbarengan dengan setan menampakkan diri di dekat matahari. Tapi semua tadi tentang hikmah ini baru menjelaskan tentang hikmah yang berkaitan dengan kemakruhan sholat yang berkaitan dengan waktu. Kalau yang berkaitan dengan pelaksanaan ini tidak ada penjelasan di sini. Pun nikurin, enten pertanyaan. Monggo, enten pertanyaan betul. Wonten. Nggih. Wonten tiyang sedo positif corona, lajeng saking rumah sakit dipun jujugaken dhateng kuburan. Lah keranten masyarakat niku sami ajrih kalih corona, lajeng langsung dipun makamaken. Sasampunipun iku masyarakat sami nyolati mayit gaib sak wonten desa niku. Maten pun apa nampung sampun sah. Mestine ngeten, menyikapi niku mangke niku disolati teng kuburan. Jadi mantun dikubur terus mangke disolati teng kuburan. Niku mangke salate mboten salat gaib, niku salat hadir jenenge. Jadi sikape mestine ngoten. Jadi disolati teng kuburan. Dene mangke nek disolati salat gaib, khawatir kula enten khilaf ulama teng mriki. Apakah itu sudah cukup menggugurkan apa tidak? Niku khawatir kula wonten khilaf ulama. Kula dereng madosi niku dereng maca laras khilaf napa mboten. Makane nek menggah kula sikap yang paling tepat untuk menghadapi mayit sing kados mboten niku mangke beberapa orang mawon mboten usah kata-kata. Beberapa orang mawon pokok sekirane kewajiban menyolati itu sudah gugur. Jadi kita ajak beberapa orang mangke sholat bareng di kuburan. Jadi niku nek sholat di kuburan niku mangke jenenge sholat hadir, mboten sholat gaib. Ampun. Mestine ngoten mestine. Nggih. Napa? Mehbar. Napa sing mehbar? Oh, nggih, amin, mugi-mugi. Tapi sing pasti, sing jelas kudu disolati lho nggih, panggati kudu disolati. Nggih. Panggati disolati niku. Yang pasti nek menghadapi hukum kaitan napa orang-orang yang terkena corona niku pun enten panduane. Jadi kita sudah membikinkan waktu di awal-awal rame corona dulu itu kita sudah persiapkan, termasuk bagaimana merawat jenazahnya, memandikannya dan seterusnya itu
sudah ada antisipasi, sudah kita siapkan itu semua. Itu konco-konco dari PW kemarin itu sudah menyiapkan dan ada panduan itu untuk itu. Dereng nanti kalau share di grup ya. Dereng, oke, nanti lain waktu insya Allah kalau share lagi. Enten malih. Bab perlakuan nek nyolati niku teng pundi-pundi daerah niku benten-benten. Enten sing anu, dadi mayite panggah tengah bulan. Radi tebih meten tempate, radi tebih terus tiyane nyolati di luar. Enten sing ngoten. Nah, tapi nek niku tasik khawatir, mungkin kan nek bar dikubur insyaallah banyak amannya, gitu. Napa tasik saged nular nek wis dikubur? Makanya nek niku mangke ngoten mawon itu lebih aman. Lebih aman. Jadi setelah kita kubur baru sebelum sadurunge talqin niku sadurunge talqin ayo dan disolati wong pira ngoten anu solati lagi dilaksanakan talqin di sini talqin mboten tiyang ngoten kalau salah dereng menang talqin to ya lha nggih mangke sejak salat pisan enten malih kelas Masya Allah kantor kurang seperempat jam 10 cekap ya Alhamdulillahirrahmanirrahim ngapunten nih mboten nganti jam mugi-mugi barokah manfaat mugi-mugi dados siadah ilmu kangge kita sedaya tambah istiqomah dados saenipun kita wonten donya wonten akhiratipun amin ya rabbal alamin kata kekirangan, kata lepasipun yang akhiripun pangapunten ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma yassir lana ma ta'assara alaina min umurina umrina wal akhirah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatina wa talamidina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa ahlil dhair. Allahumma barik lana fi ulumina, Allahumma barik lana fi hayatina, Allahumma barik lana fi arzaqina, Allahumma barik lana fi azwajina, Allahumma barik lana fi dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi talamidina, Allahumma barik lana fi ma'hadina hadza bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan shalihan maqbula wa rizqan wasi'an halalan thayyiban wa waladan shalihan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman alhamdulillah ala kulli hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'ainin la tadma' wa nafsin la tashba' wa amalin la yurfa' wa du'ain la isma'. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la tasluq qadana sa'i imanana wa la tusallit alaina man la yakhafaka wa la yarhamuna wa rizqna khairay dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil halana ila ahsani hal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli
Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad. White tail beatmaker. Is